semuanya, perkenalkan namaku Bella Ayu Permatasari. Di sini aku membuat inovasi mengenai media pembelajaran. Media ini diberi nama Monopoli Jatenggayang. Dengan menggunakan media pembelajaran Monopoli Jatenggayang, kita akan lebih mengenal provinsi kita, yaitu Jawa Tengah. Ikuti terus video ini untuk lebih mengenal Monopoli Jatenggayang ya. Ini adalah tampak depan dari media Jatenggayang. Ukuran dari media Jatenggayang, khususnya tempatnya, ialah 30 cm dikali tingginya sekitar 10 cm. Berikut adalah tampak media ketika media telah dibuka. Nah, berikut adalah komponen-komponen media. Pertama, terdapat buku panduan atau buku petunjuk, terdapat peta sebagai papan permainan, terdapat pula kartu-kartu sebagai pendukung permainan, terdapat kartu kabecikan atau pengganti kartu hadiah, kartu kaluputan, pengganti dari kartu hukuman, kartu pitakon, yaitu yang berisi soal, kartu hak milik, yaitu kepemilikan tanah, dan kartu pendidikan karakter yang berisi mengenai PPK. Nah, tak lupa terdapat pula pion yang terdiri dari tokoh wayang Pandawa 5. Untuk menjalankannya juga terdapat dadu seperti permainan monopoli biasa. Nah, di sini juga terdapat joglo sebagai pengganti simbol rumah, limasan sebagai pengganti simbol hotel, dan uang-uangan yang digunakan sebagai alat transaksi dalam media Jatenggayang. Papan permainan dari media Jatenggayang terdiri dari puzzle, sehingga di sini terdapat 6 buah puzzle yang harus dirangkai terlebih dahulu sebelum dimainkan. Nah, berikut cara perangkaiannya. Bagian depan papan media Jatenggayang berisi mengenai peribahasa-peribahasa yang ada di Jawa Tengah. Dan yang utama ialah peta Jawa Tengah sendiri. Nah, di sini saya membedakan tiap karisidenan dengan warna. Mulai yang berwarna coklat muda ini ialah Karisidenan Pekalongan, yang berwarna kuning Karisidenan Semarang, yang berwarna hijau tua Karisidenan Pati, berwarna hijau muda Karisidenan Surakarta, berwarna coklat tua Karisidenan Kedu, dan yang terakhir yang berwarna merah termasuk ke dalam Karisidenan Banyumas. Ketika memainkan media Jatenggayang, pemain akan memulai pada start dan mengikuti angka-angka sebagai peta permainan. Nah, ketika mendapatkan dadu 6, maka peserta akan melewati 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, mengapa di sini saya berikan simbol seperti ini? Karena tidak memungkinkan bagi pion untuk berhenti pada kota Pekalongan ataupun Gunung Sindoro dan kota Salatiga sebagai contoh. Nah, jika pion akan berhenti pada tempat tersebut, maka akan seperti ini. Nah, bagian belakang peta memiliki beberapa pengetahuan yang dapat digali dari Provinsi Jawa Tengah, mulai dari kebudayaan-kebudayaannya, candi-candi yang terdapat pada Jawa Tengah, terdapat peribahasa-peribahasa, terdapat rumah joglo, dan makanan-makanan khas yang ada di Jawa Tengah. Tak lupa terdapat dalang beserta gamelan yang menjadi ciri khas budaya Jawa.
Papan permainan media jateng gayeng memiliki ukuran kurang lebih 70 cm dikali 45 cm, sehingga memungkinkan siswa untuk bermain di meja kelas ataupun di lantai yang tidak terlalu luas. Nah, selain itu, media juga tidak membutuhkan perangkat listrik. Nah, kecuali penerangan. Desain papan permainan media jateng gayeng mulai dari bagian depan maupun bagian belakang saya buat menggunakan software CorelDRAW. Nah, untuk papan permainannya saya buat menggunakan triplek ukuran 3 mm sehingga memungkinkan untuk dibawa dan cukup ringan. Untuk desain kartu-kartu pendukung media jateng gayeng, saya juga menggunakan software CorelDRAW. Nah, seperti ini kira-kira bagian belakangnya. Bagi tiap kartu, bagian belakang akan berbeda, dan berikut bagian depannya. Selain itu, untuk membuat joglo dan limasan sebagai pengganti simbol rumah dan hotel, saya juga menggunakan CorelDRAW yang bentuknya seperti ini. Nah, di sini akan saya tempel. Nah, di sini akan bolak-balik dan dilipat bagian atas dan diberikan lem di bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Selain papan permainan, saya juga akan menjelaskan mengenai komponen-komponen lain pendukung dari media jateng gayeng. Berikut akan saya jelaskan mengenai kartu-kartu yang terdapat pada media jateng gayeng. Yang pertama, yaitu kartu pitakon. Kartu ini akan diperoleh oleh pemain ketika berhenti pada kabupaten. Nah, kartu pitakon tiap kota dan kabupaten ditandai dengan tokoh wayang yang berbeda. Untuk Karesidenan Kedu menggunakan tokoh wayang Semar. Sedangkan Karesidenan Pekalongan menggunakan tokoh Gareng, Karesidenan Surakarta menggunakan tokoh wayang Petruk, Karesidenan Pati menggunakan tokoh wayang Bagong, Karesidenan Semarang menggunakan tokoh wayang Gatotkaca, dan Karesidenan Banyumas menggunakan tokoh wayang Abimanyu. Selain itu, untuk tiap kota di Jawa Tengah juga menggunakan tokoh wayang yang berbeda. Nah, tokoh wayang yang digunakan yaitu untuk Karesidenan Semarang, tokoh wayang untuk kota yang digunakan yaitu Dewi Kunti. Untuk Karesidenan Pekalongan, tokoh wayang yang digunakan Dewi Madrim. Sedangkan Karesidenan Surakarta menggunakan tokoh wayang Srikandi, dan Karesidenan Kedu menggunakan tokoh wayang Dewi Arimbi. Bagian depan dari kartu pitakon juga dilengkapi dengan batik khas beserta logo dari kota atau kabupaten tersebut. Contohnya seperti ini. Batiknya akan di bagian belakang. Selain itu, motif batik juga terdapat nama batik tersebut. Nah, seperti ini. Dalam kartu pitakon, kartunya akan dilubangi seperti ini untuk memasukkan soal mengenai konversi satuan. Semisal saya menggunakan soal ini. Nah, soal ini akan dapat diselipkan ke dalam kartu sehingga memungkinkan mengganti soal. Nah, seperti ini. Soal mengenai konversi satuan yang saya angkat dapat diselipkan seperti kartu dan memiliki level kognitif yang berbeda. Mulai dari soal yang mudah, sedang, maupun sulit. Soal dibedakan menjadi 3, sehingga di sini saya membedakan menggunakan warna. Warna hijau untuk soal dengan level kognitif mudah, warna kuning untuk soal dengan level kognitif sedang, sedangkan warna merah guna soal dengan level kognitif yang sulit. Nah, di sini akan dapat diselipkan ke dalam kartu. Saya juga membuat beberapa contoh lain.
Nah, ini beberapa contoh dari soal yang akan saya buat untuk berlatih soal siswa. Selain kartu Pitakon, yaitu kartu yang berisi mengenai soal konversi satuan, di sini juga terdapat kartu pendidikan karakter. Nah, kartu ini didapatkan oleh pemain ketika berhenti pada kota. Berbeda dengan kartu Pitakon, yaitu akan diberikan kepada pemain ketika berhenti pada kabupaten. PPK atau penguatan pendidikan karakter dibagi menjadi 5. Akan saya jelaskan satu persatu. Mulai dengan kartu religius. Di sini ditandai dengan tokoh wayang Subali. Nah, kartu religius ini akan berisi hal-hal mengenai kereligiusan, yang artinya mencerminkan keberimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, yang pertama, saling menghormati dengan agama lain. Pada kartu pendidikan karakter ini, siswa akan diminta memberikan pendapat ataupun hasil dari diskusi kelompok yang mencerminkan gambar pada kartu. Nah, di sini saya berikan tulisan bagaimana pendapat kalian mengenai gambar ini. Nah, di sini saya berikan keterangan singkat, yaitu saling menghormati dengan agama lain. Nah, dari gambar ini siswa diminta memberikan pendapat dan kelompok lain juga wajib memberikan tanggapan atas jawaban dari kelompok terkait ataupun langsung menanggapi gambar yang ada di sini. Nah, selain itu, contoh lainnya seperti ini. Bermain petasan ketika waktunya salat. Ini untuk kartu yang religius. Selanjutnya, akan saya jelaskan mengenai kartu nasionalis. Di sini ditandai dengan tokoh wayang Rama. Nasionalis artinya cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi pada bahasa, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, ataupun politik bangsa. Nah, di sini kartu nasionalis akan memuat hal-hal yang berisi tentang kenegaraan. Di sini saya ambil mengenai Indonesia karena di sini kita berada di negara Indonesia. Contoh yang pertama, di sini terdapat peristiwa mencoret-coret bendera merah putih. Nah, di sini siswa akan memberikan tanggapannya seperti apa. Selain itu, juga terdapat mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Seperti ini. Selanjutnya, kartu pendidikan karakter mandiri. Mandiri artinya sikap atau perilaku tidak bergantung pada orang lain. Di sini ditandai dengan tokoh wayang Brahma. Kartunya seperti ini. Di sini saya mengambil peristiwa yang pertama, mencuci pakaian sendiri. Dan yang kedua, menyontek ketika ulangan di kelas. Selanjutnya, yaitu kartu pendidikan karakter integritas. Integritas sendiri ialah upaya menjadikan diri sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Di sini ditandai dengan tokoh wayang Anoman. Saya mengambil peristiwa yang pertama, seorang anak yang rajin belajar dengan seorang anak yang tidur di kelas. Nah, jadi kelompok siswa akan memberikan tanggapan entah itu dari 2 gambar sekaligus ataupun satu persatu gambar. Nah, contoh lainnya ini. Membuli teman di kelas. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kartu pendidikan karakter gotong royong. Gotong royong sendiri ialah sikap untuk saling membantu atau bekerja sama dengan orang lain dan mementingkan kepentingan bersama. Di sini, kartu pendidikan karakter gotong royong ditandai dengan tokoh wayang Krishna. Peristiwa yang saya ambil, contohnya, bekerja sama dalam kelompok belajar.
Dan yang kedua, menggalang donasi untuk membantu korban bencana. Selanjutnya adalah kartu hak milik. Kartu ini dapat dimiliki oleh pemain ketika membeli suatu daerah sebelum pemain lain membelinya. Nah, pada kartu hak milik ini juga ditandai dengan tokoh wayang yang berbeda untuk setiap karisidenan. Dimulai dari karisidenan Semarang, yaitu ditandai dengan tokoh wayang Pandu Dewanata. Sedangkan karisidenan Banyumas ditandai dengan tokoh wayang Yudhistira atau biasa disebut Puntadewa. Karisidenan Kedu ditandai dengan tokoh wayang Werkudara atau Bima. Selanjutnya, karisidenan Pati ditandai dengan tokoh wayang Arjuna atau disebut juga Janaka. Karisidenan Purbalingga ditandai dengan tokoh wayang Nakula, dan karisidenan Surakarta ditandai dengan tokoh wayang Sadewa. Nah, pada bagian belakang kartu hak milik juga terdapat slogan dari tiap kota atau kabupaten. Contohnya seperti ini. Nah, di pojok kanan bawah akan tertulis slogan dari tiap kota atau kabupaten terkait. Contohnya Kabupaten Magelang memiliki slogan The Twin Van Java. Nah, seperti ini. Semuanya akan diberikan di bawah. Bagian depan dari kartu hak milik, tiap kota atau kabupaten dilengkapi dengan harga beli, joglo maupun limasan, dan sewa tanah dari daerah tersebut. Selain itu, juga terdapat semboyan dari kota atau kabupaten tersebut. Contohnya, dari kota Salatiga memiliki semboyan hati beriman, yaitu sehat, tertib, bersih, indah, dan aman. Nah, contoh lainnya seperti ini. Selanjutnya, saya memiliki kartu kabecikan dan kaluputan. Kartu ini akan menggantikan kartu hadiah atau yang biasa disebut reward dan kartu hukuman atau biasa disebut punishment pada permainan monopoli yang biasanya dimainkan. Saya akan membahas kartu kaluputan terlebih dahulu. Nah, kartu kaluputan juga biasa disebut dengan kartu hukuman. Kartu ini akan didapatkan oleh pemain ketika berhenti pada gunung aktif atau berapi. Kartu ini ditandai dengan tokoh wayang Dasamuka atau biasa disebut dengan Rahwana. Nah, pada kartu kaluputan juga terdapat peribahasa yaitu nyimpen primpen janganan wayu tetap bakal mambu, yang artinya sepintar-pintarnya orang menyembunyikan kesalahan pasti akan terlihat juga. Nah, sebagian isi dari kartu kaluputan atau bagian depannya ialah wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah atau tradisi-tradisi yang ada di Jawa Tengah. Contohnya seperti kirab Kebubule. Di sini isinya akan seperti membayar parkir 2.000 untuk menyaksikan kirab Kebubule satu suro di Surakarta. Contoh lainnya seperti ini. Membayar denda, membayar retribusi. Nah, ini juga sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kartu kabecikan. Nah, kartu kabecikan ini juga biasa disebut dengan kartu hadiah atau kartu keuntungan untuk pemain. Kartu ini akan didapatkan oleh pemain ketika berhenti pada gunung mati. Kartu kabecikan ditandai dengan tokoh wayang Wisnu dengan peribahasa becek ketitik olo ketara, yang artinya suatu kebaikan akan terlihat dan kejelekan juga akan ketahuan. Sebagian besar isi dari kartu kaluputan adalah makanan-makanan khas yang ada di Jawa Tengah. Seperti ini. Contoh yang pertama,
mendapat uang sebesar 5.000 untuk membeli belendung, makanan khas dari Tegal. Nah, contoh lainnya seperti ini. Untuk membeli gula kacang atau enteng-enteng gepuk. Nah, mendapatkan voucher, mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan UMKM. Nah, ini juga mendapatkan voucher. Dalam permainan monopoli, tentunya kita membutuhkan sebuah pion, yaitu alat untuk berjalan melalui petak-petak atau bagian atau daerah yang ditentukan dalam peta. Nah, di sini saya menggunakan tokoh Pandawa 5 yang terdiri dari Yudhistira, selanjutnya yaitu Werkudara, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Nah, di sini untuk menentukan langkah, saya menggunakan dadu seperti biasa dalam permainan monopoli. Selain kartu, terdapat pula komponen dari permainan media Jateng-Gayeng yang tak kalah penting, yaitu joglo dan limasan. Di sini, joglo akan menggantikan simbol dari rumah dan limasan akan menggantikan simbol dari hotel. Nah, peraturannya, pemain dapat membeli joglo setelah memiliki kartu hak milik atau sudah membeli tanah dari suatu daerah, dan pemain dapat membeli limasan setelah membeli 2 buah joglo. Untuk metode pembayaran ataupun mata uang yang digunakan dalam permainan media Jateng-Gayeng, saya memilih menggunakan rupiah. Kenapa saya memilih menggunakan rupiah? Karena dari sini siswa mengetahui bagaimana bentuk uang yang digunakan di negara kita, dan siswa juga dapat berlatih untuk mengelola keuangan dalam bermain media Jateng-Gayeng ini. Nah, di sini saya menggunakan satuan uang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Selain kartu-kartu pendukung dalam media Jateng-Gayeng, joglo limasan, pion, dadu, dan uang-uangan, juga terdapat buku petunjuk yang tak kalah penting dalam sebuah permainan monopoli. Nah, di sini saya mendesain buku petunjuk dari media Jateng-Gayeng seperti ini. Saya memberikan makna dari Jateng-Gayeng itu sendiri. Seperti ini. Nah, isinya yang pertama adalah profil Jawa Tengah. Yang kedua yaitu makna logo Jawa Tengah. Lalu makna dari gunungan. Ringkasan materi konversi satuan. Peraturan permainan, yaitu mulai dari komponen media Jateng-Gayeng, dan peraturan permainan beserta langkah-langkah memainkan media. Berikut adalah kemasan dari kartu-kartu pendukung media Jateng-Gayeng. Nah, di sini saya berikan tempat satu persatu, mulai dari pendidikan karakter, kebencian sendiri, hak milik sendiri, dan lain-lainnya. Nah, untuk limasan dan joglo juga saya sendirikan seperti ini. Nah, untuk uang-uangan saya tempatkan pada plastik berkelip. Nah, untuk pion saya berikan di sini menjadi satu dengan dadu. Nah, untuk penataannya cukup simpel sehingga tidak sulit untuk membersihkan setelah dimainkan. Nah, kartu akan dimasukkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu, papan permainan diberikan di atasnya.
Nah, yang terakhir buku petunjuk. Nah, setelah itu kita tinggal menutup media. Itu dia penjelasan mengenai isi media Monopoli Jatenggayam. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.